حياة الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى عين الأكوان عين الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان نور المصطفى نور المصطفى سير الأكوان سير الأكوان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان هو المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوان ملأ الأقوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين نور المصطفى
Ayahanda sendiri, Ayahanda Kiai Haji Hairul Anwar Sampit. Selesai sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil yang dipimpin oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Lalu dilanjutkan dengan doa yang dibacakan oleh Tuan Guru Kiai Haji Salman Jalil Martapura. Selesai acara peresmian pembangunan kubah, Abah Guru sekumpul bersama rombongan kembali ke Kota Sampit. Beliau beristirahat sejenak di rumah Haji Hatta. Saat di Sampit, Abah Guru sekumpul mengisi dan memimpin pembacaan maulid di dua tempat. Jadi ada dua tempat yang di mana Abah Guru sekumpul waktu itu membaca maulid. Yang pertama di rumah Haji Hatta, yang kedua di Masjid Jami As-Salam, Masjid Ganal yang di Ketapang tuh, Masjid Jami. Abah Guru Hairul Anwar mengisahkan selesai ziarah peresmian pembangunan Syekh Abu Hamid Ujung Pandaran, Abah Guru sekumpul pulang ke Martapura bersama rombongan di malam harinya. Artinya selesai ziarah, istirahat, langsung malam itu juga balik Abah Guru sekumpul dan rombongan. Abah Guru Hairul Anwar dan Haji Hatta ikut mengantar ke sekumpul Martapura. Bahkan beliau berdua dijamu oleh Yang Mulia Abah Guru sekumpul. Sebuah contoh akhlak mulia dari sang guru mulia, Abah Guru sekumpul mencontohkan langsung cara memuliakan tamu. Diizinkan menginap di rumah beliau, kemudian disiapkan kamar, dijamu makan sama-sama hingga sholat berjamaah di Musola Ar-Raudah yang diimami oleh Abah Guru sekumpul. Abah Guru Hairul mengisahkan malamnya kami makan, disiapkan rawon. Bertiga Abah Guru kami makan. Aku, Abah Guru sekumpul dan Haji Hatta. Dan pada saat makan rawon itu Haji Hatta mengambil kecap, ditapak Abah Guru sekumpul tangan sidin. Jadi anak mengambil kecap, ditapak sidin, sambil tersenyum Abah Guru sekumpul mengatakan, rasai dulu, bila kurang hanyar dikecapi. Jadi jadiin rasai dulu, bila kurang hanyar dikecapi. Abah Guru Hairul juga mengatakan dari satu kalimat beliau ini memiliki makna yang sangat dalam. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari ucapan beliau ini. Di antaranya kewajiban berilmu, berpengetahuan sebelum beramal. Artinya sebelum beramal itu kita harus belajar dulu. Kayak makan tadi rawon tuh langsung anak mengecapi, rasai dulu. Kalau pindah sudah masin dulu. Nah artinya dari Abah di antara kewajiban berilmu, berpengetahuan sebelum beramal. Jamuan Abah Guru sekumpul tidak cukup sampai di situ. Besoknya setelah sarapan bersama beliau disiapkan mobil khusus untuk mengantarkan Abah Guru Hairul dan Haji Hatta ke Bandara Banjarbaru. Bahkan Abah Guru sekumpul memberikan hadiah untuk beliau berdua, di antaranya berupa jubah, surban, tasbih, cincin dan rehal. Seketika kesusahan, kesulitan dan berbagai ujian yang telah terlewati sirna dan hilang, berganti haru dan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Jadi ulun koreksi sedikit, kalau yang Abah Guru berpelukan dengan Syekh Abu Hamid itu terdapat dalam buku 100 Karomah Abah Guru sekumpul. Jadi ada di dalam situ yang mengisahkan Abah Guru berpelukan dengan Syekh Abu Hamid Sahibul Makam Ujung Pandaran.
karangan Tuan Guru Ansari Karim. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada hari ini. Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi yang menjawab hukumnya wajib. Dan kurang semangat jawaban salam, insya Allah. Karena jawaban salam ini saya mendoakan sampean juga mendoakan saya. Mari sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para hadirin wal hadirat, para alim ulama, para habaib, para guru, para ustad, wabil khusus akhinal kiram, keluarga besar Kiai Haji Guru Khairul Anwar, dan juga yang saya hormati Guru Jailani bin Guru Khairul Anwar beserta saudara-saudara beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang saya hormati Al-Habib Naufal Al-Idrus, juga Al-Habib Askri, dan juga para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati Bapak Bupati dan juga Ibu Bupati. Kita doakan Bapak Bupati supaya dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati jajaran TNI dan Polri. Alhamdulillah, puji dan puja syukur saya haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling patut kita syukuri adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Karena kenikmatan iman dan Islam kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, berkumpul dengan orang-orang yang mulia dan bertujuan dengan tujuan yang mulia. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam saya haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu tidak ada keindahan melebihi keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Rasulullah di dunia, menurut hakikat adanya surga dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Seumpama sahabat suruh memilih berada di surga tanpa Rasulullah dan berada di dunia bersama Rasulullah, niscaya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih hidup di dunia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, di acara yang penuh keberkahan ini, yaitu acara khal sosok ulama yang karismatik, yaitu Guru Khairul Anwar, yang mana semua kita tahu, kita hadir di sini menginginkan daripada nadrah barakah daripada guru kita semua, yaitu Guru Khairul Anwar. Dengan hadirnya kita di tempat ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan barakat, berkat aulia-aulianya Allah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya para aulia-aulia Allah, wali-walinya Allah, ini tidak ada kesedihan di hatinya, tidak ada kekhawatiran di hatinya. Ya inilah aulia dan wali-walinya Allah. Siapakah walinya Allah? Disebutkan lagi di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya walinya Allah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para saudara, kita diajarkan oleh ulama-ulama bagaimana mengenal iman, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lagi adalah tidak lain melainkan daripada perjuangan daripada ulama-ulama kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat aulianya Allah, berkat para ulama. Kita tadi mendengarkan daripada bacaan manaqib guru kita, yaitu Kiai Khairul Anwar, yang mana manaqib beliau begitu takdim kepada gurunya, beliau begitu sami'na wa ata'na kepada gurunya. Ini yang kita harapkan, ini yang kita dambakan, yaitu menjadi bagian daripada murid-murid Guru Khairul Anwar dan dekat kepada keluarga-keluarga beliau. Beliau berguru kepada sosok ulama besar, wali min auliyaillah, yaitu Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau biasa disebut Abah Guru Sekumpul. Saya mengingatkan saudara, banyak daripada ulama yang mengarang kitab, banyak daripada ulama yang mengadakan seminar-seminar, banyak daripada orang-orang alim yang mengadakan daripada bashul masail, tapi sedikit dari ulama-ulama yang ulama mencetak ulama. Ulama mencetak ulama. Seperti dikisahkan daripada satu orang yang bertanya kepada Qutbil Irfat wa Ghathil Ibad wal Bilad. Bertanya beliau kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, "Ya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, engkau ini mempunyai karangan-karangan kitab yang luar biasa. Engkau memiliki Ratib Haddad, memiliki kitab-kitab, banyak kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau ciptakan.
Lalu seseorang ini mengatakan kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, tapi gurumu ya Habib cuma punya karangan Rotib At-Tos, yaitu Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Apa katanya? Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibur Rotib, kau tidak tahu karangan terbesar daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos? Tidak tahu ya Habib. Yang saya tahu cuma Rotib At-Tos. Apa kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad? Karangan terbesarnya beliau adalah aku. Kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Begitu juga Abah Guru Zaini. Beliau mengarang ulama-ulama, ditaruhnya di penjuru-penjuru tanah daripada tanah Kalimantan untuk menyebarkan daripada ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, untuk mengenalkan orang kepada Rasulullah, untuk mengenalkan orang kepada Al-Quran, untuk mengenalkan manusia ini bagaimana mencintai Allah, untuk mengenalkan manusia ini bagaimana dekat kepada Rasulullah, untuk mengenalkan manusia ini bagaimana tahu caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ulama yang beliau cetak? Salah satunya ada di hadapan kita, yaitu guru kita semua, yaitu guru Khairul Anwar. Alhamdulillah. Makanya barokahnya seorang guru, nadrahnya seorang guru, isarah wal bisyarahnya seorang guru itu berada di anaknya dan berada di murid-muridnya. Kalau saya bertemu dengan murid-muridnya orang-orang Masya Allah, murid-muridnya para aulia Allah, atau anak-anaknya orang-orang yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya betul-betul minta doa kepada orang-orang tersebut supaya saya dijadikan orang-orang di dalamnya, yaitu di dalam safnya orang-orang minas sholihin. Seperti tadi malam saya bertemu dengan Kiai Abdullah Basha, yaitu salah satu juga murid dari Abah Guru Sekumpul. Saya bersalaman dengan beliau. Saya mengatakan kepada beliau, salaman yang saya dengan beliau ini adalah menginginkan sambungnya saya kepada Abah Guru Sekumpul, menginginkan barokatnya, menginginkan atharnya, menginginkan nadrahnya, karena dengan begitu saya insya Allah mendapat barokahnya. Juga di tempat ini kita duduk berziarah kepada Kiai Khairul Anwar, kita bermunajat, bertawassul, itu juga kita sambung kepada guru besar kita, yaitu Guru Sekumpul. Dan Guru Bersekumpul juga bertawassul sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ikatan daripada ikatan batiniyah. Kalau cuma ikatan daripada ikatan zahiriyah, bisa hancur karena harta, bisa hancur karena kedudukan, bisa hancur karena sesuatu, karena dunia. Tapi ikatan batiniyah, ikatan antara guru dan murid, ini tidak bisa dihancurkan dengan hal-hal yang berbau duniawiyah, kecuali dihancurkan dengan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang itu tidak sejalan dengan apa-apa yang dibawa oleh gurunya, dengan apa-apa yang tidak sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, banyak orang cuma tahu bagaimana menceritakan dirinya dan juga manaqib daripada aulia-aulia Allah. Bagaimana Kiai Khairul Anwar mendapatkan daripada kemuliaan, ilmu, darajat, magom, sampai seperti magom, sampai beberapa ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini salah satu dari wali min auliaillah. Bagaimana ciri-ciri daripada wali min auliaillah? Salah satunya apabila wali ini menghidupkan satu tempat, tambah lama, tambah tahun,
tempat ini menjadi tambah hidup, seperti tanaman yang disiram, dipupuk dengan iman, dipupuk dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanaman ini menjadi berkembang biak dan berbuah, dan biji-biji dari buahnya ini menimbulkan tanaman yang sama. Nah, inilah yang ditanam sekarang oleh Kiai Khairul Anwar, yang mana diteruskan oleh anak beliau Guru Zailani, bertambah besar dan bertambah lagi manfaat daripada ilmu beliau yang dibawa daripada guru besar kita, yaitu guru sekumpul. Alhamdulillah. Kadang banyak orang yang mengatakan, ya Habib, kita ini bukan keturunan dari keturunan guru-guru, kita ini bukan keturunan dari keturunan habaib, kita ini tidak tahu keturunan dari mana. Yang saya tahu, saya ini orang Islam. Bagaimana caranya saya ini supaya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau tidak punya nasab, bernasab kepada Rasulullah? Gampang caranya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abuka thalathah," kata Rasulullah. Bapak kamu, ayahmu ini ada 3, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ayah kandung, yang kedua ayah mertua, yang ketiga guru. Jadi nasab itu ada nasab daripada anak dan ayah, ada nasab yang namanya nasab antara murid dan gurunya. Kita ambil nasab daripada guru kita. Makanya kalau kita cari guru, nasabnya yang jelas. Nasab gurunya dapat ilmunya dari mana? Nah, dengan dapatnya kita bernasab dengan guru-guru mulia, kita bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang bersalaman denganku dan orang itu bersalaman lagi dengan orang yang bersalaman denganku dan bersalaman terus, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalaman kepada ulama, itu kita ingin atharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tangan-tangannya ulama itu berada daripada athar-atharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warathatul anbiya, ulama pewaris daripada nabi. Makanya ulama-ulama kita betul-betul mengajarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan daripada hal yang itu namanya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama kita tahu daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-iman wal haya fi qarani." Sesungguhnya iman dan malu ini adalah satu ikatan. Fa idza suliba ahadahuma tabaul akhar. Apabila ditarik salah satunya, maka ikut yang satunya. Kalau imannya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malunya juga ikut. Kalau ditarik rasa malunya, imannya juga ikut. Kita tahu orang-orang tidak punya malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menghina aulia Allah, yang selalu meremehkan warathatul anbiya, pewaris-pewarisnya Rasulullah, yang selalu meremehkan ulama-ulamanya Allah, yang selalu meremehkan orang-orang yang berada di syiarnya Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Banyak sekarang orang-orang yang banyak meremehkan ulama. Kadang orang ini punya kedudukan, punya daripada harta benda, kadang ulama diremehkan. Ulama diremehkan. Dan orang-orang kadang mengatakan, Habib, bulan meremehkan ulama ini, bulan menghina ulama ini. Apa kalau katanya orang Banjar Kuala tuh, tulah ya? Ini orang kok tidak kena tulah, Habib.
Apa bahasa Banjarnya? Kualat. Katulaan deh. Saya tidak begitu bisa bahasa Banjar ini. Kalau bahasa Madura saya pinter. Saya bicara bahasa Madura di sini tidak ngerti semua akhirnya. Oke. Tapi insya Allah bahasa apapun, suku apapun, kalau kita ada di satu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, kita semua bakal berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kok tidak ketulahan orang ini Habib? Dipikirkan biasanya orang itu kalau membahas masalah ketulahan, ada yang ditabrak, ada yang sakit, ada yang kecelakaan. Sampai tahu kualat atau ketulahan yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Begitu dia su'ul adab kepada ulamanya Allah, begitu dia tidak punya akhlak kepada aulia Allah, dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal, yang haram sama saja. Mau sholat tidak mau sodakoh tidak mau hadir majelis taklim tidak mau hadir majelis zikir tidak mau majelis maulid tidak mau hadir ke masjid tidak mau, senang ke hal-hal yang berbau maksiat, lebih asik ke tempat-tempat disko, lebih asik bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ulama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat yang mana hatinya dibukakan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi duduk di tempat seperti ini. Kadang dengar suaranya adzan saja sudah kayaknya kesel. Kok tidak mari-mari adzan? Kok tidak selesai-selesai adzan? Saya salah mau dengarkan musik di HP. Saya mau lihat video di HP. Kalau orang sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat saja. Berapa orang yang menghina daripada aulia Allah. Makanya jangan kaget. Kalau tidak ketulahan, hartanya tetap banyak, uangnya tetap banyak, kedudukannya tetap ada. Tapi kita lihat bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang aulia Allah itu tidak lepas dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ibni Adam, atik rabbaka tusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Hei anak putu Adam, hei anak cucu Adam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwa kau kepadaku, bertakwalah kepada Allah, maka engkau dikatakan oleh orang-orang yang berakal, wala ta'sihi, dan jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatusamma jahilan, maka kau dinamakan orang-orang yang jahil. Jadi kalau kita mengukur orang-orang yang berakal dan orang-orang yang jahil, cukup kita lihat bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia memperlakukan Rasulullah, bagaimana caranya dia memperlakukan ulama, bagaimana caranya mereka memperlakukan ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang berdasi saudara yang dikatakan orang-orang yang punya akal. Walaupun itu berdasi, bermobil mewah, berumah mewah, bergaul dengan orang-orang yang mewah, tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah SWT, dia dikatakan orang-orang bodoh. Walaupun dia menjadikan dirinya orang-orang yang biasa di dalam ekonomi, biasa di dalam pergaulan, tapi hidupnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang berakal. Bagaimana kita menjadi orang yang berakal? Apakah kita ingin menjadikan orang-orang kita ini, apakah kita ingin menjadi orang yang berakal atau orang yang tidak berakal, saudara?
Ingin jadi orang yang berakal apa tidak berakal? Ingin jadi orang yang berakal, bagaimana caranya? Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama, karena ulama yang memberikan jalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di ulama adalah ilmu. Ilmu yang membukakan jalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di mana? Rasulullah ada di surga. Rasulullah ada di Firdaus. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang berkumpul dengan Rasulullah? Kita cari jalannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilm. Semuanya itu ada jalannya kata Rasulullah, dan jalannya ke surga itu adalah ilmu, saudara. Kita mengejar surga bukan menginginkan kemewahan yang ada di surga. Kita mengejar surga bukan adanya kita masuk di surga langsung 100 bidadari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar ke surga bukan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam surga, saudara. Demi Allah, banyak ulama yang mengejar surga hanya untuk bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Imam Haddad? Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, kalau tidak ada kekasihku di surga, aku tidak mengharapkan berada di dalamnya, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Karena adanya siapa? Karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berkumpul dengan Rasulullah kalau kita jauh dengan ulama? Bagaimana mau kita berkumpul dengan Rasulullah kalau kita tidak mau duduk dengan ulama? Jalisul ulama ibadah. Sesungguhnya duduknya dengan ulama itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Duduknya saja kita dengan ulama. Siapa itu ulama? Ya tadi katanya Al-Quran, Allah SWT menyebutkan alladzina amanu kanu yattaqun. Sungguhnya ulama itu adalah orang yang beriman, kanu yattaqun, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sehari-harinya sibuk mengenalkan orang kepada ilmu, mengenalkan orang kepada Rasulullah, mengenalkan orang kepada hakikatnya hidup di dunia, yaitu adalah bertujuan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh ditata oleh Rasulullah. Kita betul-betul ditata oleh Rasulullah supaya nanti berkumpul dengan Rasulullah. Caranya begini. Lewat siapa? Ya lewat ulama. Kalau tidak ada ulama, kita tidak mengenal bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Bahkan kita tidak mengenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada ulama, hati-hati. Makanya kita betul-betul hati-hati kepada ulama. Jangan seenaknya kepada ulama, jangan sewenang-wenang kepada ulama, karena ulama ini yang memberikan nadrah, isyarah, wal bisyarah untuk kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang betul-betul barokat adalah ulama yang mencetak ulama. Seperti guru Abah, guru Kumpul mencetak ulama. Ada kayak Khairul Anwar dan beberapa guru-guru yang lainnya. Ini betul-betul cetakan yang ori, yang asli. Jelas nasab keilmuannya, jelas siapa yang mencetak, jelas siapa yang menyuruh. Makanya Abah Guru Sekumpul menyuruh muridnya untuk datang ke kota ini, yaitu kota Sampit, di tahun 78. Guru nggih. Tahun 78. Subhanallah, tahun 78. Saya ingat dulu masih tahun 2005, 2006 ke Sampit masih hutan semua. Apalagi tahun 78. Apa yang beliau cari di sini? Harta, tahta, jabatan? Tidak ada. Karena sami'na wa ata'na, daripada apa-apa yang dikatakan oleh gurunya, beliau menuruti. Akhirnya beliau di sini
menerangi kota Sampit ini dengan ilmu yang beliau bawa dari guru-guru beliau. Menerangi hati kita yang selalu cinta kepada Rasulullah, memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tahun 78 di kota Sampit. Mungkin akses jalan, kendaraan luar biasa sulit. Kita sekarang dakwah ada mobil, ada pesawat. Bagaimana dakwah-dakwahnya pendahulu kita luar biasa. Saudara, rugi kalau kita tidak betul-betul cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu kalau mau cinta kepada Rasulullah yang taat kepada suaminya. Bapak-bapak kalau mau cinta kepada Rasulullah yang tanggung jawab kepada keluarganya, terutama kepada anak-anaknya. Carikan guru anak-anak kita supaya anak-anak kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carikan pendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita selalu cinta kepada ulama. Carikan daripada sosok guru yang punya nasab jelas kepada Rasulullah supaya anak kita punya ikatan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti rantai, kalau yang bawah bergerak, yang atas ikut bergerak. Kalau yang atas bergerak, yang bawah ikut bergerak. Nah, itulah rantai batiniah antara umatnya Rasulullah dengan umatnya, antara murid dengan gurunya. Makanya kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, carikan anak kita guru, sekolahkan anak kita ke pesantren-pesantren supaya anak kita tahu bagaimana caranya birrul walidain, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, bagaimana caranya memuliakan daripada orang tuanya. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada, karena tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ceritanya birrul walidain, tidak ada ceritanya Isra wal Mi'raj, tidak ada ceritanya Shaumur Ramadan, tidak ada ceritanya Idul Fitri, tidak ada ceritanya Idul Adha, tidak ada ceritanya Maulid, tidak ada yang namanya kurban, tidak ada yang namanya haji wal umrah. Tidak ada surga dan neraka kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya dunia alam semesta, tidak ada. Karena apa? Apa katanya Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan langit dan bumi. Numpang kita kepada Rasulullah. Terus kita mau kurang ajar kepada ulama. Kita tidak sul adab kepada ulama, yang mana ulama ini kata Rasulullah, man a'zamal ulama faqad man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama maka memuliakanku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakanku maka orang itu memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, tidak ada lagi nanti kembalinya orang itu kecuali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, saudara. Barang siapa yang menghina ulama, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang meremehkan ulama, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana kita kalau sudah meremehkan Rasulullah? Sedangkan kita hidup di dunia itu karena Rasulullah. Nanti di akhirat kita butuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi gosidahnya yang dibawakan oleh adik-adik kita tadi? Gosidah itu adalah gosidahnya Habib Soleh Tanggul, yang lirik lagunya diciptakan oleh guru besar kita, ya, Guru Sekumpul. Dan di salah satu gosidahnya disebutkan nafsi, nafsi, analaha, analaha, analaha. Itu diartikan nanti kita semuanya datang kepada anbiya, kepada nabi-nabi, mengatakan semua nabi-nabi itu kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri sekarang. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Tapi Rasulullah waktu didatangi oleh umatnya mengatakan analaha, analaha, analaha. Ini bagianku, ini bagianku, ini bagianku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sujud Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Minta apa? Aku kasih ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasulullah, ummati, ummati, ummati ya Allah, yaitu meminta syafaat daripada umatnya. Seperempat daripada umatnya Rasulullah yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Apa cukup Rasulullah seperempat umatnya masuk surga tanpa hisab? Kurang. Sujud lagi Rasulullah. Apa katanya Allah SWT? Irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Apa permintaanmu? Akan aku kabulkan ya Muhammad. Ummati, umatnya lagi minta lagi Rasulullah, seperempat lagi masuk ke surga. Allahumma ja'alna minhum, moga kita termasuk daripada yang seperempat tadi dijadikan oleh Allah SWT mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin. Apakah cukup? Tidak cukup. Sujud lagi Rasulullah SAW sampai 3 kali. Irfa' ra'sak ya Muhammad, tak apa pasti aku kasih ya Muhammad. Ummati, ummati, seperempat lagi masuk surga. Makanya Rasulullah itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, atani atin indir rabbi, datang 2 pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yaitu 2 pilihan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. An-nisfu ummati yadkhulul jannah au syafaati, atau separuh daripada umatku ini masuk surga katanya Allah SWT, atau kau memasukkan umatmu dengan syafaatmu. Fahtartu syafaati, kata Rasulullah, maka aku memilih syafaatku, kata Rasulullah SAW. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk siapa syafaat ini ya Rasulullah? Liman mata lam yusyrik billah syai'an, untuk orang-orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun. Separuh umatnya sama Allah taala dimasukkan ke surga. Yang separuh dihisab. Ini masih berat Rasulullah, luar biasa. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita, saudara-saudara. Ibu-ibu panas ya, ibu-ibu ya. Keringat yang bercucur siang hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan pewarisnya Nabi, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar Bu, 1, 2, 3 jam tidak apa-apa, tapi nanti itu menjadi saksi lebih daripada ibadah 10 tahun. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas kita hadir di sini, luar biasa. Luar biasa. Lagi ibu-ibu kalau shopping setengah hari kuat kok. Insya Allah. Oke. Bapak-bapak ada yang ngeluh nih. Kalau sudah shopping terus Pak. Tapi insya Allah banyak rezekinya. Membawa rezeki insya Allah datang siang hari ini bisa menyenangkan keluarganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah cukup Rasulullah umatnya separuh? Tidak cukup. Masih belum, kata Rasulullah. Sampai menurut riwayat nanti ada singgasana yang besar di aras ini. Singgasana yang besar ini di padang mahsyar nanti itu singgasananya para anbiya, para nabi-nabi. Ada satu singgasana yang paling megah, yang paling mewah, yang paling bagus. Singgasana itu tidak ada orang. Singgasana siapa itu? Singgasananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di mana? Ada di pintu-pintu neraka. Rasulullah melihat mana umatnya yang masih ada di neraka. Sampai menurut riwayat itu para malaikat sampai membawa umatnya Rasulullah itu disembunyikan. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tuh heran kalau ada umatnya Rasulullah masih ada di neraka. Subhanallah, kamu ini punya nabi luar biasa, kok kamu masih ada di neraka? Makanya
Besar sekali syafaatnya Rasulullah. Rugi kalau tidak dikenal oleh Rasulullah. Rugi kalau tidak mengenal dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membanggakan Rasulullah, tapi apakah kita pernah membuat bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat Rasulullah bangga kepada kita semua? Yaitu kita memberi kado yang paling istimewa untuk Rasulullah, yaitu kado kalau kita menjalani, kalau kita mencari ilmu, kita mencari alat supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kado yang paling indah dari Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Untuk ibu-ibu terus hadir pengajian, bapak-bapak terus hadir pengajian. Walaupun ada yang bilang jangan pengajian terus, ibu-ibu tetap pengajian. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk supaya dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus membaca selawat kepada Rasulullah, terus datang ke majelis zikir, terus datang ke majelis taklim, supaya kita dikenal oleh Rasulullah, dikenal oleh ulama, supaya kita nanti di akhirat tidak berat-berat. Saudara, al-mautul haq, maut ini ada betul. As-su'alul munkar wa nakirul haq, pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir itu pasti ada. An-narul haq, neraka itu ada. Al-jannatul haq, surga itu ada. Al-mizanul haq, timbangan daripada amal kita nanti bakal ada. Al-siratul mustaqimul haq, perjalanan di sirat itu pasti ada. As-syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq, syafaat dari Rasulullah itu pasti adanya. Kalau kita tidak hadir di majelis seperti ini, mau kemana kita nanti menghadapi hal-hal yang seperti itu, saudara? Menghadapi mizan, timbangan, menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, menghadapi daripada perjalanan Shiratal Mustaqim, menghadapi padang mahsyar. Masih banyak perjalanan yang belum kita tempuh. Isinya di sini, bekalnya di sini. Jadi kalau dibilang kita tidak boleh hadir pengajian, apakah dia yang menjamin kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan ulama tidak bisa yang dapat menjamin kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Kalau bukan ulama tidak bisa yang membawa kita kepada syafaatnya Rasulullah. Auratnya saja belum ditutup sudah berani melarang orang untuk hadir, untuk tidak hadir di pengajian-pengajian. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah. Insyaallah hadirnya kita di tempat yang penuh barokat, yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijadikan orang-orang yang bersemangat hadir majelis-majelis ilmu, hadir majelis-majelis salawat, hadir majelis-majelis ta'lim, hadir majelis-majelis yang mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala berberkat para aulia Allah, terutama guru besar kita, guru sekumpul dan guru kita, yaitu guru Khairul Anwar, berkatihim wa usulihim. Moga-moga kita juga dijadikan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan iman kita, ditambahkan daripada semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dijadikan daripada suami kita suami yang saleh, dijadikan istri-istri kita istri yang salehat, dijadikan anak-anak kita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak kita yang semangat mencari ilmu, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta kepada ulama, dijadikan anak-anak kita anak-anak yang bangga dan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, cukup sekian yang bisa saya aturkan.
Dan juga saya sangat berterima kasih kepada semua jajaran panitia, dan juga kita juga doakan supaya umi daripada anak-anak Kiai Khairul Anwar, istri dari guru Khairul Anwar, supaya dijadikan oleh Allah SWT sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, dan selalu mendoakan kita jadikan orang-orang yang saleh dan salehat, amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan oleh Allah SWT umurnya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya bisa haturkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah SAW, semua Imam Kutub Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Habib Abdullah Alwi Al-Haddad Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus Habib Husain bin Abu Bakar Terbatang Haji Abah Jadi bin Abdullah Gone Susan Soleh bin Muhsin Amin Susan para awliya min awliya min Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi berkati Habibana Rasul Salam. Ya Allah berkati Habibana Mustafa Rasul. Ya Allah berkati Habibana Rasul Salam di bulannya Rasulullah, di bulan Sya'ban. Ya Allah kami memohon ampun ya Allah di perkumpulan yang sangat baik di acara hall Abah Khairul Anwar. Ya Allah berkati Sidin ya Allah, berkati para aulia Allah ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, guru besar kami ya Allah, di tempat mustajab ya Allah, panjangkan umur Sidin ya Allah, kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, angkat derajat beliau yang tinggi ya Allah, kasihlah kedudukan beliau ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan beliau ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami sudah pulang ke rahmatullah, malaikat udah jemput, umurnya sudah sampai ya Allah, ampunilah dosa-dosa Sidin ya Allah. Ampunilah ya Allah. Orang tua kami bukan malaikat ya Allah, punya banyak kehilapan. Mungkin selama membesarkan kami, mendidik kami ada uang haram yang kecampur. Ampunilah ya Allah. Di majlis yang sangat mulia, majlis penuh barokah, diberkati Abah Guru Khairul Anwar, diberkati Abah Jeni bin Abdul Ghani, diberkati para wali-wali. Mudah-mudahan orang tua kami enggak dihisab, diampunilah dosa-dosa beliau ya Allah, dikasihlah keluasan kuburan beliau ya Allah, dikasihlah keterangan kuburan beliau, ditaruh di samping idola kami Rasulullah SAW, ditaruh di samping Habibana Mustafa, ditaruh di samping kecintaan kami Rasulullah SAW. Panjangkan umur istri kami ya Allah, anak-anak kami, jadikanlah beliau anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kami sebagai pemimpin rumah tangga ya Allah, mudah-mudahan jadi suami yang panutan untuk mendidik istri, mendidik anak keluarga kami ya Allah ya Rob, yang diridoin sama Allah Ta'ala, diridoin sama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW ya Allah. Yang punya penyakit dikasih sifat-sifat sehat walafiat, yang belum dapat jodoh kasih jodoh orang baik soleh soleha, yang belum ada keturunan kasih keturunan ya Allah, yang enggak cinta ame majlis jangan engkau cabut dulu umurnya, yang enggak cinta ame majlis berilah hidayah ya Allah ya Allah, karena Rasulullah SAW enggak ninggalin uang, tapi ninggalin ilmu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Mudah-mudahan makin banyak lagi orang-orang umatnya Rasul, ususan ciptaan Allah,
Muslim ya Allah bersatu, penuhin majlis agar bala enggak turun, agar azab Engkau enggak turun. Ya Rob, berilah Indonesia yang kami cintai, biar mayoritas Muslim penuh dengan majlis, penuh dengan majlis ilmu ya Allah. Duduk di majlis bukan untuk menghujat ya Allah. Duduk di majlis bukan untuk pamer-pamer ya Allah. Karena kami orang bungul, kami orang bodoh, kami haus dengan majlis. Majlis warisannya Rasulullah SAW. Untuk apa kami cinta sama Rasul? Untuk apa kami rindu sama Rasul? Sayang sama Rasul, tapi nggak pernah duduk di majlis. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagai umat kesayangannya Rasulullah. Ya Allah, berilah kami hidayah. Tulislah hati kami, I love you Rasulullah SAW. Yang punya usaha, yang dikasih amanat sama Allah, mudah-mudahan gak hianat, dikasih keberkahan lancar. Mudah-mudahan yang petani dikasih Allah dijauhkan sama ya hama ya Allah, dikasih keberkahan, tambang-tambang semuanya, tambak ikan-ikan semuanya ya Allah. Yang belum tolak haji, tolak umroh, diundang sebagai tamu mulia Engkau ya Allah, tamu mulia Engkau ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, ya Rasulullah. Kami sangat rindu kegenangan, ingin sholat lagi ya Allah di Baitullah, ingin kecup Hajar Aswad, batu hitam. Barang siapa yang cium Hajar Aswad sama juga cium bibir para nabi, termasuk bibir Habibana Rasulullah SAW. Kami kepengen ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa undang lagi ya Allah ke Baitullah. Enggak itu tolak haji atau umroh, bisa Engkau undang lagi Fakih Muqaddam ke Hadramut. Mudah-mudahan kami selamat dunia akhirat. Jangan sampai uang-uang haram masuk ke darah daging kami ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Kami takut dengan azab yang sangat pedih. Mendingan kami di sini miskin, melarat, enggak makan. Yang penting Engkau jaga uangnya ya Allah. Jangan pada kami bersandiwara sama Engkau ya Allah. Jangan pada bersandiwara sama Engkau ya Allah. Engkau 24 jam melihat. Jangan sampai kami bersandiwara sama Engkau ya Habibana Rasulullah. Tolong lindungilah kami seperti Engkau melindungi para wali-walimu ya Rabb. Tolong cintain kami seperti Engkau mencintai para wali-walimu ya Rabb. Tolong sayangilah kami seperti Engkau menyayangi para wali-walimu ya Rabb. Kami sangat sayang sama wali-walimu, sama orang soleh dan soleha. Buktinya ini pagi ya Allah, dengan keadaan panas, dengan keadaan apapun, enggak peduli ya Allah. Yang penting hatinya Rasulullah gembira ya Rabb. Yang penting hatinya Rasulullah, yang penting hatinya Rasulullah tersenyum melihat kelakuan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Ya Rob, panjangkan umur kami apabila bikin hatinya Rasulullah gembira. Panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami ya Rob. Cabutlah umur kami detik ini juga. Sekarang juga cabut ya Rob. Cabut ya Rob. Cabut. Cabut ya Rob. Cabut. Cabut. Gak ada gunanya. Kami hidup gak ada gunanya. Kalau itik bisa disembelih, kerbau bisa disembelih, ayam bisa disembelih untuk hidangan maulud hall, acara-acara pernikahan. Daging kami siapa yang mau makan ya Allah. Kami sangat cinta NKRI ya Allah. Mudah-mudahan Kau